kucing oranye ini selalu datang. Setiap gue hampir nyerah sama hidup. Awalnya gue kira cuma kebetulan, tapi setelah semuanya selesai, gue mulai mikir, mungkin dia datang bukan tanpa alasan. Tahun itu, hidup gue berubah pelan-pelan. Tapi pasti, kerjaan yang gue pikir aman, tiba-tiba selesai. Kontrak gak diperpanjang. Alasannya, klasik. Efisiensi. Gue masih ingat hari terakhir itu. Semua orang kelihatan biasa aja, cuma gue yang rasanya kosong. Tabungan ada, tapi cukup buat bertahan berapa lama. Masalahnya bukan cuma uang. Masalahnya, harga diri. Setiap bangun pagi, gue ngerasa gak punya tujuan. Beberapa minggu kemudian, hubungan gue ikut selesai. Katanya, gue berubah. Katanya, gue terlalu banyak pikiran. Padahal gue cuma lagi takut. Dan sejak itu, malam jadi waktu yang paling berat. Gue sering duduk di teras kontrakan sendirian. Lampu kuning redup, suara motor lewat sesekali. Dan di salah satu malam itu, gue dengar suara kecil, meonggi. Pertemuan pertama. Seekor kucing oranye duduk di depan pagar. Kurus, bulunya agak kotor. Tapi matanya tenang banget. Dia gak mendekat. Cuma duduk, natap gue. Gue usir pelan. Pergi sana, dia lari sebentar. Tapi berhenti beberapa meter dari situ, masih liatin gue. Besoknya dia datang lagi, jamnya hampir sama. Hari ketiga, dia nggak cuma duduk, dia taruh cicak mati di depan pintu. Gue ketawa kecil. Lo kira ini hotel? Tapi entah kenapa, malam itu, gue ambil sisa nasi dan ikan. Gue taruh di wadah plastik. Dia makan pelan, nggak rakus, nggak kayak kucing liar kebanyakan. Dan setelah makan, dia nggak langsung pergi. Dia duduk lagi, seolah cuma mau nemenin, jadi teman tanpa sengaja. Sejak malam itu, dia rutin datang. Gue nggak pernah resmi pelihara dia, tapi dia selalu ada. Dan anehnya, gue mulai nungguin dia. Kalau jam segitu dia belum muncul, gue nengok ke pagar. Kadang gue ngomong sendiri, hari ini ditolak lagian. Kayaknya, gue emang nggak sepintar itu. Dia cuma kedip pelan. Kadang dia ngelus kaki gue pakai badannya. Kadang cuma rebahan gak jauh dari gue. Dan tiap kali dia ada, suasana jadi gak terlalu sepi. Gue gak tahu sejak kapan. Tapi gue mulai cerita banyak ke dia. Tentang takut gagal. Tentang malu kalau harus pulang kampung. Tentang ngerasa jadi beban. Dia gak jawab apa-apa. Tapi dia gak pernah pergi. Dan itu cukup bikin gue bertahan satu malam lagi. Titik paling rendah. Sampai satu hari, semuanya numpuk. Email penolakan masuk lagi. Motor gue mogok di jalan. Uang tinggal sedikit. Malam itu hujan deras banget. Langit kayak lagi marah. Gue duduk di ruang tamu. Lampu mati karena listrik turun. Rumah gelap. Suara hujan keras banget di atap. Dan untuk pertama kalinya, gue benar-benar kepikiran buat berhenti berusaha. Udahlah, mungkin emang segini aja. Di saat itu, Oin lompat ke meja. Dia nyenggol figura foto bokap gue. Jatuh. Kacanya retak sedikit. Gue ambil fotonya. Gue lihat wajah bokap yang senyum tipis di situ. Dan tiba-tiba gue keinget satu kalimatnya dulu. Kalau capek, istirahat. Bukan berhenti. Gue diam lama banget malam itu. Hujan masih deras. Tapi kepala gue pelen-pelen lebih tenang. Gue gak jadi nyerah malam itu. Gue cuma istirahat. Perubahan pelan-pelan. Gak ada keajaiban instan. Besoknya, hidup masih susah. Tapi gue coba lagi. Kirim lamaran lagi. Terima kerja freelance kecil-kecilan. Dan pelan-pelan, ada hasil. Sampai akhirnya, gue dapat kerja tetap. Gak besar, tapi cukup buat mulai lagi. Hari pertama gue pulang kerja, rasanya beda banget. Udara sore itu, berasa lebih ringan. Gue bahkan beli ikan kecil buat Oyen. Gue pengen traktir dia. Tapi waktu gue sampai rumah, teras, kosong. Kehilangan. Biasanya dia udah duduk di situ. Gue tunggu 5 menit, 10 menit, gak ada. Hati gue mulai gak enak. Gue jalan nyusurin gang, dan di ujung jalan ada kerumunan kecil. Gue tahu sebelum gue deket. Itu dia. Badannya terbaring diam di pinggir jalan. Bulu oranye masih sama, tapi kali ini gak bergerak. Gue angkat pelan. Masih hangat. Dan malam itu, nangis. Bukan karena gue kehilangan kucing liar, tapi karena gue kehilangan satu-satunya makhluk yang selalu ada di saat gue hampir berhenti jadi diri gue sendiri. Penutup. Beberapa hari setelah itu, tetangga cerita. Katanya, dulu bokap gue sering mampir ke kontrakan itu, dan dia juga punya kucing oranye.
Namanya? Oyen. Gue gak bilang ini hal mistis. Mungkin cuman kebetulan. Tapi gue percaya satu hal. Kadang hidup gak kirim bantuan dalam bentuk besar. Gak selalu dalam bentuk uang atau kesempatan emas. Kadang cuma dalam bentuk makhluk kecil yang duduk di samping lo dan gak pergi waktu dunia lagi runtuh. Sekarang tiap ada kucing oren lewat depan rumah, gue selalu berhenti sebentar. Karena gue tahu pernah ada satu kucing oren yang bikin gue bertahan 1 hari lagi. Dan kadang 1 hari lagi itu udah cukup buat ngubah semuanya. Kalau lo pernah punya hewan yang nemenin lo di masa sulit, tulis ceritanya di komentar. Gue pengen baca.